Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koirunisa Nurrahmalia dengan NIM 200205104 kelas D3 Rekam Medis 20A3 dengan dosen pengampu Lisdia Dewi Arini. Saya akan menjelaskan dengan sistem endokrin. Di dalam sistem endokrin terdapat pengertian sistem endokrin, yaitu sistem endokrin terdiri dari sekelompok organ atau kadang yang disebut sebagai kelenjar sekresi internal, yang berfungsi utama adalah menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam aliran darah. Hormon menuju ke darah, darah menuju ke organ, dan organ pun menuju ke target organ yang sesuai reseptor. Fungsi kelenjar endokrin. Di dalam fungsi kelenjar endokrin terdiri dari A. Mengatur metabolisme, B. Merangsang pertumbuhan jaringan, C. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, D. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh, E. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah guna digunakan oleh jaringan tertentu. Kelenjar dalam sistem endokrin terdiri dari 1. Kelenjar hipotalamus, 2. Kelenjar pineal, 3. Kelenjar hipofisis, 4. Kelenjar tiroid, 5. Kelenjar paratiroid, 6. Kelenjar timus, 7. Kelenjar adrenal, 8. Kelenjar pankreas, 9. Ovarium, 10. testis. Fungsi kelenjar hipotalamus yaitu bagian otak yang memelihara homeostasis, regulasi internal environment, misal nadi teratur, water balance, sekresi kelenjar pituitary. Selanjutnya terdapat fungsi kelenjar pineal, antara lain adalah untuk mengeluarkan hormon metalonin yang mengirimkan sinyal ke bagian organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan sekitar. Selanjutnya terdapat fungsi kelenjar hipofisis, yaitu adalah kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang berukuran besar seperti kacang polong yang terletak di bagian bawah otak. Secara umum kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Gejala hipofisis yaitu kekurangan ACTH, kekurangan ADH, kekurangan hormon oksitin, kekurangan hormon TSH, kekurangan hormon platokin, kekurangan hormon FSH dan LH. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid, terletak di bagian arteri leher. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pengeringan kulit, pertumbuhan dan perkembangan. Tiroid versus tiroid T4, tikokin T3, sel vaskular, hormon tiroid atau calcium menghasilkan tiroksin, kalsium untuk mengatur kadar kalsium tiroid, kastimen, kecerdasan kurang dan mekanisme hipertiroid atau hipermetabolisme. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid, yaitu adalah struktur berisikan 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau patch hormone. Hormon targetnya yaitu tulang, ginjal, dan trach. Fungsinya yaitu metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di trach. Kelenjar adrenal, yaitu adalah terdapat dua bagian. A. Bagian korteks atau metabolisme, mengontrol kadar cairan tubuh dengan mengontraksi adrenal. Glukagon atau mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak androgen, mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. B. Bagian medula adrenal atau epineural. Noradrenal atau norepinephrine berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah, retraksi otak polos pada tenggorokan sehingga melapangkan
pernafasan, mengatur aktivitas jantung, dan menyempitkan pembuluh darah. Kelenjar pankreas mempunyai fungsi eksosin atau endokrin, yaitu eksosin adalah enzim pencernaan, endokrin adalah pulau-plangus, yaitu pankreas memiliki 3 sel: A. Sekresi glukagon, B. Untuk sekresi insulin, C. Untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Tesis menghasilkan androgen atau testosteron yang diproduksi oleh sel internal leading pada tubulus seminiferus. Fungsi testosteron adalah merangsang diversion dan perkembangan alat genital ke arah pria, mempengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder atau alat genital pria dan rambut. Mulai dihasilkan pada saat janin usia 7 minggu dan berhenti pada saat bayi usia 1 bulan. Ovarium. Di dalam ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dibentuk oleh sel glukosan, folikel, dan sel leukocyte leukemia. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein, estrogen, dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyimpanan endometrium untuk menerima ovum. Sekian dari saya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.